Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Latifatul Aziza. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 2540012. Nah, di video ini saya akan memberi tugas presentasi proyek dari mata kuliah Human Research Management. Nah, langsung saja ke materinya. Teman-teman pernah lihat nggak sih sebuah perusahaan, misalnya seperti Google, Shopee, atau perusahaan besar lainnya yang tiap mereka membuka lowongan kerja, yang daftar itu sampai ribuan orang, padahal mungkin kerjanya itu sama-sama melelahkan. Tapi kok orang-orang berlomba-lomba mau kerja di sana ya? Nah, rahasianya itu bukan cuma karena gajinya besar, tapi mereka memiliki strategi yang namanya employer branding yang digabungkan dengan proses rekrutmen yang bagus. Nah, di video kali ini aku akan membahas apa itu rekrutmen dan apa itu employer branding. Rekrutmen adalah proses mencari, mengikat, dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk kerja di tempat kita. Di rekrutmen itu kita nggak bisa asal pilih orang sembarangan. Kita harus tahu terlebih dahulu kriteria seperti apa yang kita butuh. Lalu setelah itu kita membuat pengumuman lewat lowongan kerja. Tujuannya apa? Agar kandidat yang mendaftar itu sesuai dengan kriteria instansi dan organisasi kita. Agar orang-orang berbakat itu tertarik untuk kerja di tempat kita, disinilah kita membutuhkan yang namanya employer branding. Employer branding adalah cara organisasi atau perusahaan mempromosikan dirinya sebagai tempat kerja yang seru, nyaman, dan juga menjanjikan bagi karyawannya. Jadi, employer branding itu soal reputasi. Caranya itu ada berbagai macam cara. Contohnya, misalnya ada yang mempamerkan fasilitas kantornya, dan juga ada yang menunjukkan bahwa budaya kerja di sana itu fleksibel, bisa kerja di mana saja, dan juga ada yang menunjukkan bahwa orang-orang di sana itu ramah-ramah dan juga sportif. Singkatnya, kalau branding biasanya tujuannya agar konsumen membeli produk kita. Nah, kalau employer branding tujuannya agar pencari kerja mau bekerja di tempat kita. Di rekrutmen dan employer branding harus berjalan berbarengan. Kenapa? Karena jika sebuah perusahaan yang sebenarnya memiliki fasilitas yang oke dan juga grade yang bagus, tetapi perusahaan tersebut tidak pernah buat branding apa-apa di luar, orang-orang nggak akan tahu kalau misalnya kantor dan perusahaan tersebut ada. Jadi ketika perusahaan tersebut atau kantor tersebut membuka lowongan pekerjaan, yang daftar itu sedikit atau tidak sesuai dengan kriteria. Nah, sebaliknya, kalau misalnya perusahaan tersebut memiliki employer branding yang kuat, lowongan pekerjaan perusahaan tersebut akan diserbu dengan orang-orang yang bertalenta tanpa harus mengeluarkan biaya mahal-mahal untuk membuat iklan lagi. Jadi, kesimpulannya adalah di era digital sekarang ini, kita mencari karyawan atau tim yang hebat itu bukan hanya sekadar membuat pengumuman lewat lowongan pekerjaan di kertas saja dan media sosial, tetapi kita harus pintar membangun citra bahwa tempat kerja kita adalah tempat yang terbaik untuk mereka berkembang. Dan lebih singkatnya, employer branding adalah magnet dari sebuah perusahaan dan juga rekrutmen adalah pintu gerbangnya. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.